Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9. Nama saya Reza Janingrat. Ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Saya akan membacakan faktor penyebab 1. Kebutuhan manusia yang semakin besar untuk berkomunikasi secara cepat, praktis, dan efisien tanpa terhalang jarak maupun waktu. Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin sibuk membuat mereka memerlukan sarana komunikasi yang instan, sehingga mendorong munculnya berbagai jenis inovasi teknologi. Faktor penyebab 2. Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada infrastruktur, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Penemuan internet, jaringan nirkabel, dan kecerdasan buatan telah membuka jalan bagi terciptanya teknologi komunikasi yang lebih canggih dan terjangkau. Untuk faktor penyebab ketiga akan dibacakan oleh anggota kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Perkenalkan, nama saya Retsetasius Praibo dari kelas 9A, tepatnya dari kelompok 9 Mata Pelajaran IPS. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu dampak perubahan sosial dan penyebab-penyebabnya. Sesuai dengan apa yang telah teman saya jabarkan dalam video sebelum ini, yaitu oleh teman saya bernama Reja Jayadiningrat. Ia menjelaskan tentang poin penting dari faktor penyebab 1 dan 2. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya mulai dari faktor penyebab ketiga, lalu dampak perubahan sosial positif dan juga negatif. Oleh karena itu, daripada kita berlama-lama, marilah kita saja langsung mulai. Faktor penyebab ketiga, persaingan industri teknologi global yang sangat ketat, baik antara perusahaan besar atau maupun startup, mendorong terciptanya inovasi-inovasi secara terus-menerus. Perusahaan berlomba-lomba menghadirkan produk-produk komunikasi yang lebih cepat, multifungsi, dan menarik, seperti smartphone generasi baru, aplikasi pesan instan, dan media sosial berbentuk video. Dampak perubahan sosial ada dua. Dampak positif yaitu progres, dan dampak negatif yaitu regres. Dampak positif progres adalah 1. Mempermudah komunikasi jarak jauh. Masyarakat dapat cepat dan murah melalui pesan instan, panggilan video, atau media sosial tanpa terbatas jarak dan waktu. Tidak seperti saat dulu-dulu yang dimana kita harus menggunakan surat, bukan? Kayak misalnya kita harus ribet dulu, nulis surat, mengirimnya ke pos, lalu baru saja terkirim ke orang yang kita tuju. Dan kita masih juga membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu balasannya. Dan oleh karena itu bisa disebut sebagai progres, yaitu perubahan dalam bidang yang positif. Lalu yang kedua, dampak negatif regres. 1. Menurunnya interaksi sosial langsung. Terlalu sering mengkomunikasi melalui layar membuat sebagian orang kurang bersosialisasi secara tatap muka. Jelas dong. Kalau misalnya kita menggunakan teknologi secara terus-menerus, ya kita juga mengurangi pembicaraan secara langsung atau offline kepada orang-orang tersebut. Oleh karena itu, biasanya ada pembatasan saat menggunakan teknologi agar kita tidak terlalu tergantungkan oleh teknologi-teknologi itu. Contohnya saja, bersosialisasi dengan orang-orang melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti duta sosial maupun apapun itu, organisasi dan lain-lain. Oleh karena itu bisa disebut sebagai dampak negatif, mengurangi sosialisasi dari pihak manusia dengan manusia lain, kelompok dengan kelompok lain, individu lain, individu dengan kelompok dan dengan kelompok dan lain-lain. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, antara Lutfi ataupun Afrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal, kelas 9A dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai dampak positif dan dampak negatif. 2. Memperluas akses informasi dan pengetahuan.
Dengan teknologi komunikasi, orang bisa mendapatkan berita, data, dan sumber belajar dari seluruh dunia dalam hitungan detik. 2. Penyebaran informasi palsu atau hoax. Informasi yang salah atau menyesatkan mudah tersebar luas melalui media sosial dan aplikasi pesan. 3. Mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Pelaku usaha dapat mempromosikan produk, bertransaksi, dan melayani pelanggan secara online, sehingga meningkatkan peluang usaha. 3. Ketergantungan dan kecanduan gadget. Penggunaan berlebihan dapat mengganggukan produktivitas, kesehatan mata, dan kualitas tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fauzan. Saya akan meneruskan dari Muhammad Afrizal, usulan solusi kreatif. Dampak negatif yang dipilih: penyebaran informasi palsu atau hoax. Perkembangan teknologi komunikasi membuat arus informasi bergerak sangat cepat, tetapi hal ini juga membuat peluang bagi tersebarnya berita yang tidak benar atau menyesatkan. Informasi palsu ini sering disebarkan melalui media sosial, blog, atau aplikasi pesan instan tanpa melalui proses verifikasi yang jelas. Akibat masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh kabar bohong yang berpotensi menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, pemecahan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Solusinya, untuk mengurangi penyebaran hoaks diperlukan kesabaran dan sikap kritis dari masyarakat dalam menerima informasi. Setiap berita atau kabar yang diterima sebaiknya dicek kebenaran melalui sumber resmi atau situs fact check-in sebelum dibagikan. Pemerintah dan pihak terkait dapat mengedukasi masyarakat tentang literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang valid dan menyesatkan. Selain itu, platform media sosial dan aplikasi pesan Instagram perlu meningkatkan sistem penyiaran konten serta memberi peringatan atau tampak khusus pada informasi yang belum terverifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.